Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan pertarungan sengit antara Mas Bandit melawan Carpaccio Luoyang di ujian pemilihan Psioner Suci. Mengingat Carpaccio adalah penyihir yang tidak bisa terluka berkat anugerah dari tongkat masternya, tentunya Carpaccio bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh oleh pengguna sihir manapun. Namun setelah Carpaccio bertarung dengan Mas yang sama sekali tidak bisa memakai sihir tapi memiliki tubuh dan otot yang kuat, pada akhirnya Carpaccio pun berhasil ditumbangkan oleh Mas dengan serangan bertubi-tubi menggunakan tongkat legendaris yang dia bentuk menjadi raket tenis. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan para penonton yang histeris saat menyaksikan Carpaccio telah dikalahkan oleh Mas yang tidak bisa memakai sihir itu. Mengingat Carpaccio adalah seorang anak emas yang dipilih oleh Master Ken, tentunya semua penonton yang ada di bangku arena itu tidak ada yang menyangka kalau Carpaccio bisa dikalahkan oleh Mas dengan cara memakainya sebagai tembok untuk latihan tenis. Namun berbeda dengan mereka yang tampak terkejut dengan kenyataan itu. Di lain sisi kepala sekolah malah tampak tersenyum setelah mengetahui kalau ini adalah kemenangan total untuk Mas yang berhasil mengalahkan sang pemakai Master Ken. Sementara kembali ke tempat arena pertarungan saat ini, di sini kita pun dapat melihat Mas yang masih memandangi Carpaccio yang sudah tergeletak tidak berdaya di hadapannya. Carpaccio saat itu baru pertama kali merasakan sakit seumur hidupnya. Sontak dia pun tidak bisa berhenti merintih kesakitan sembari berkata di dalam benaknya, "Apa ini rasa sakit? Aku tidak bisa berhenti berdarah. Setiap detak jantungku membuatku tersiksa. Sakit, ini sakit sekali. Apa rasa sakit itu selalu hal buruk dan menakutkan ini?" Sesaat Carpaccio pun jadi teringat dengan apa yang sudah dilakukannya kepada Finn sebelumnya. Baik itu saat dia melukai kaki Finn, menusuk perutnya, dan bahkan hampir menggorok lehernya juga. Dari semua kejadian itu seketika telah membuat Carpaccio jadi bertanya-tanya, apakah Finn selalu merasakan sakit seperti ini, namun dia tetap mencoba bertahan menghadapi semuanya demi orang lain. Lalu di saat Carpaccio melihat Mas yang sedang membantu Finn untuk berdiri sembari bertanya apakah Finn tidak apa-apa, sontak hal itu pun juga telah membuat Carpaccio jadi teringat dengan ucapan Mas yang sebelumnya pernah mengatakan, "Setelah kau tahu aku jutaan kali lebih kuat darimu, apa kau akan tetap berdiri melawanku, seteguh dan seberani seperti Finn saat melawanmu?" Mengingat hal itu akhirnya Carpaccio pun jadi sadar dan mengakui bahwa perbedaan kekuatan mereka sudah sangat jelas. Jadi tentu saja dia itu kalah jauh dari Finn. Sementara di tempat berbeda di sisi Margaret saat ini, di sini kita pun dapat melihat Margaret yang sedang berhadapan dengan Moria dan Aureo dari tim yang sama dengan Carpaccio. Margaret mengatakan, "Aku mendengar nada re dari kalian berdua. Kau tahu, kekuatan dan nada adalah hal yang sama bagiku. Dalam survei kekuatan kalian adalah sebuah re. Semakin tinggi nadamu maka akan semakin kuat pula dirimu. Tapi melihat kalian berdua yang berada tepat di atas tur di bagian dasarnya, tentunya mustahil bagi kalian untuk menunjukkan padaku datangnya musim semi. Jadilah anak baik dan tinggalkan kristal kalian." Mendengar hal itu sontak telah membuat Moria dan Aureo menjadi sangat marah dan langsung bersiap untuk menyerang Margaret sembari mengatakan, "Kau tahu ini 2 lawan 1 kan? Apa kau tidak tahu apa yang kau bicarakan itu?" Setelah itu Moria dan Aureo pun langsung saja melancarkan serangan mereka kepada Margaret dengan menggunakan mantra Luves dan rock yang berbentuk seperti serigala dan batu. Moria mengatakan dia tahu kalau Margaret itu sama kuatnya dengan kandidat Psioner Suci tahun lalu. Tapi mengingat mereka berdua sudah sama-sama mengumpulkan 3 koin emas dan berada di tingkat kelas atas, maka Moria pun sangat yakin kalau mereka pasti tidak akan kalah dalam pertarungan 2 lawan 1. Namun tepat sebelum serangan Moria dan Aureo berhasil mencapai Margaret, di lain sisi kita pun dapat melihat Margaret yang juga sudah bersiap untuk menghadapi serang mereka dengan menggunakan mantra Sondre A Drop of Goldanza. Hingga di saat beberapa notasi musim Margaret itu berhasil mengalahkan serigala dan batu yang telah menyerangnya. Sontak hal itu pun telah membuat Moria dan Aureo jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau kedua serangan mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Margaret yang hanya sendirian saja.
Margaret kemudian sekali lagi melancarkan serangan notasi musiknya untuk menghantam Mori dan Aureo. Namun meskipun Mori dan Aureo juga sudah menggunakan mantra pertahanan mereka untuk menahan serangan Margaret, pada kenyataannya ternyata itu saja masih belum cukup untuk menghentikan serangan notasi musik Margaret tersebut. Hingga di saat serangan Margaret itu berhasil menghancurkan pertahanan mereka dengan mudah, di dalam benaknya Mori dan Aureo kembali berkata, 2 lawan 1 dan dengan mantra pemula, bagaimana bisa murid lain telah menjadi skuad ini? Lalu setelah keduanya sudah terlempar ke belakang dan tidak bisa untuk bangkit kembali, sembari mengambil kristal yang dimiliki oleh Aureo dan Mori. Dengan sombongnya Margaret pun kemudian berkata, ngomong-ngomong nadaku adalah si, sedangkan kalian berdua hanya bisa mencapai re. Kuharap perbedaan di antara kita sudah jelas. Dengan dikalahkannya Cappuccino, Mori dan Aureo yang berada di tim yang sama dalam ujian kali ini, pada akhirnya ujian tahap kedua ini pun telah dinyatakan selesai dan hanya menyisakan 2 tim saja yang lolos untuk mengikuti ujian tahap selanjutnya. Sementara di saat para peserta sudah kembali lagi ke arena pertarungan, di sini kita pun dapat melihat Dot dan Mas yang sedang merayakan keberhasilan mereka dengan menari bersama. Lalu sembari berlagak seperti reporter yang sedang mewawancari sang pemenang, Dot pun kemudian meminta kepada Mas untuk memberikan komentarnya sebagai MPV di ronde kali ini. Namun setelah Mas menjawab aku mau kue cream, dan Dot kembali mengatakan itu dia jawabannya penonton. Sontak mereka pun langsung dikejutkan dengan suasana di tempat arena itu yang mendadak berubah jadi sunyi. Hal ini terjadi bukan karena jokes yang dilakukan oleh Mas dan Dot barusan, tapi yang membuat suasananya tiba-tiba saja jadi sunyi dan terasa menegangkan seperti ini adalah ternyata karena pancaran kekuatan yang sangat besar dari Margaret yang saat itu sedang berdiri di belakang Mas. Kepala sekolah kemudian berkata, Mas Banda, apa yang akan datang selanjutnya akan jadi ujian besarmu. Lalu di sisi para penonton yang saat itu juga dapat merasakan ketegangan dari kehadiran Margaret. Di sini mereka pun juga ingin berkata, ini dia, ini dimana situasinya jadi mulai serius. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa menandingi Ren Ames di ujian tahun lalu. Sementara di sisi Margaret sendiri, dia yang sejak awal sudah sangat menantikan momen pertarungannya melawan Mas. Seketika dia pun langsung tersenyum menyeringai sembari berkata untuk Mas, akhirnya musim panas yang cerah sudah datang. Aku menantikanmu di ujian selanjutnya, Mas. Yang mana tepat di saat Margaret berjalan melewati Mas setelah mengatakan itu. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang tiba-tiba saja dikejutkan dengan ototnya yang mendadak memberikan reaksi tidak normal. Finn yang khawatir kemudian bertanya kepada Mas, ada apa dengannya? Namun Mas hanya menjawab, ototku yang bernama Mike telah memperingatkanku. Sampai di sini tentunya Mas tidak pernah menyangka kalau ototnya sampai bereaksi seperti itu hanya karena berpapasan dengan Margaret. Hingga di saat Mas kembali memandangi Margaret yang sudah pergi dari sana, sontak tatapan dan ekspresi wajah Mas ketika langsung berubah menjadi tampak serius untuk menantikan pertarungannya melawan Margaret. Sementara di tempat berbeda di sisi kepala sekolah saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Kaldo sang pision suci api yang ternyata juga ikut menyaksikan jalannya ujian bersama kepala sekolah. Kaldo mengatakan jika kepala jamun memang akan bertarung melawan Margaret di ujian selanjutnya, ada kemungkinan kemenangan beruntung Mas akan segera berakhir sampai di situ. Mengingat satu-satunya alasan Ren Ames bisa menjadi pision suci di tahun keduanya adalah karena Margaret memilih untuk tidak ikut serta pada ujian tahun lalu. Tentunya bisa dikatakan kalau Margaret adalah lawan yang setara dengan Ren Ames. Sebagai kepala administrasi bakat sihir, Kaldo telah memeriksa setiap kandidat calon pision suci dengan sesama. Dan menurut pendapatnya, kandidat yang paling dominan untuk menjadi pision suci tentunya adalah Margaret Makaron. Terlebih lagi setelah dirinya menyaksikan sendiri penampilan Margaret di turnamen tahun lalu, menurut Kaldo Mas pasti akan dibuat kesulitan karena kekuatan mantra second yang dimiliki oleh Margaret itu benar-benar sungguh luar biasa. Mendengar hal itu sontak telah membuat kepala sekolah jadi terdiam dan langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Kaldo tersebut. Hingga di saat Kaldo mendengarnya, tanpa sadar dia pun malah langsung tertawa dan kembali berkata kepada kepala sekolah, kau sebenarnya setuju denganku dalam kondisi normal bukan? Kau sungguh bertaruh banyak pada bocah kepala jamur itu. Aku masih belum melihat apa yang membuatnya jadi layak menarik perhatian begitu banyak orang. Makaron adalah kandidat yang tepat untuk menjadi pision suci. Aku ragu si kepala jamur itu mempunyai cukup kekuatan untuk menyainginya karena perbedaan di antara mereka terlalu besar. Selanjutnya kembali lagi ke sisi Margaret yang saat ini sedang berada di ruang tunggu. Di sini kita pun dapat melihat ada Leblanc Roussel mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada Mas karena sudah membodohinya di ronde pertama. Tapi untuk melakukan itu, dia pun sengaja datang menemui Margaret untuk memprovokasinya dengan mengatakan kalau Mas itu tidak punya kekuatan sihir. Dan sebagai pengguna sihir, Leblanc pun kemudian menyuruh Margaret untuk menunjukkan kepada Mas siapa bosnya di antara mereka dengan cara memasukkan obat pencair ke dalam minuman Mas. Namun siapa sangka, bukannya dapat bantuan dari Margaret. Di sini kita pun dapat melihat Margaret yang langsung saja menghantam Leblanc dengan kekuatan sihirnya sembari berkata,
Jika kau mencoba merusak ini lagi, akan kubunuh kau. Paham? Dan itu juga sama untukmu, Ortenman. Orten yang sejak tadi ternyata juga ada di sana. Dia pun kemudian juga langsung menanggapi ucapan Margaret dengan mengatakan, lakukan pekerjaanmu dengan benar, maka aku akan tetap diam. Sementara di tempat ruang tunggu lainnya di sisi Mas saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Mas yang sedang ditanyai kenapa dirinya berlatih begitu keras. Mas mengatakan awalnya ayahnya lah yang sudah menyuruhnya untuk mulai berlatih. Itu sangat berat dan melelahkan, hingga membuatnya jadi benci latihan itu. Tapi walau dengan semua keluhannya itu, Mas tidak pernah berhenti dan terus menambahkan beban latihannya. Hingga sekarang dia bisa merasa bangga akan hal itu. Di samping itu Mas juga mengatakan, apa kau ingin tahu kenapa aku mengangkat dumbbell? Itu karena mereka ada. Namun di saat Mas lagi keren-kerennya berkata dalam mode dramatisnya, kocaknya di sini, tiba-tiba saja Dot malah mengacaukannya dengan memainkan musik biola yang membuat ekspresi Mas ketika berubah menjadi kocak lagi. Bahkan meskipun saat itu tidak ada yang mau mendengarkannya karena sejak tadi ternyata dia hanya bicara sendiri. Di sini Mas pun tetap saja melanjutkan ucapannya dengan berkata, apa kau tahu kenapa manusia memiliki tangan? Itu agar kita bisa mengangkat dumbbell. Lalu kenapa manusia punya kaki? Itu agar kita bisa melakukan deadlift dengan dumbbell. Sementara di sisi Lemon saat itu juga ikut ketularan mode dramatis Mas. Di sini dia pun juga ingin menceritakan tentang dirinya dengan berkata, kenapa aku hanya jadi beban emosional saja katamu? Sebenarnya aku tidak pernah ingin jadi beban emosional. Tapi lama-kelamaan dia mulai jadi seluruh duniaku, seluruh kebahagiaanku, dan juga kesedihanku. Begitulah aku menemukan diriku menerima peranku sebagai tanggungan. Jadi kenapa aku jadi beban? Itu karena dia ada. Mendengar hal itu sontak langsung membuat Finn jadi merasa kalau cerita ini sepertinya hanya buang-buang waktu saja. Bahkan tidak hanya Mas dan Lemon saja yang sudah mulai stres dengan kelakuan konyol mereka. Tapi di lain sisi, ternyata Dot pun juga ikut menunjukkan kekonyolannya dengan mengajak Lemon berdansa, sembari menanyakan apakah Lemon mencintainya. Lalu Lemon pun menjawab, tentunya tidak akan pernah. Dot yang hancur hatinya saat mendengar jawaban Lemon itu. Sontak dia pun langsung menangis jadi-jadinya di hadapan mereka semua. Hingga di saat Finn melihatnya, lagi-lagi Finn pun kembali berkata di dalam benaknya, rasanya aku pengen pulang saja. Mereka semua memang orang-orang stres. Namun tepat di saat Mas baru saja ingin menawarkan minuman proteinnya kepada Finn, tanpa terduga, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan kemunculan Kaldo yang sudah duduk di ruangan itu, sembari mengatakan kalau dia mengagumi dedikasi Mas yang sangat mulia itu. Sementara Finn yang baru menyadari kalau ada Kaldo di ruangan itu, sontak dia pun langsung jadi bertanya-tanya, sejak kapan Kaldo ada di sana? Namun berbeda dengan Finn yang tampak terkejut dengan kemunculan Kaldo, di lain sisi Mas pun malah menanggapinya dengan berkata, oh, itu dia, visioner suci yang membuliku. Kaldo menjelaskan alasannya datang kemari adalah karena Mas telah menarik perhatiannya. Jadi berhubung dia juga yakin kalau Mas sekarang pasti masih punya waktu sebelum ronde selanjutnya. Di sini Kaldo pun ingin mengajak Mas untuk memainkan suatu permainan kecil. Mas awalnya sempat menolak ajakan Kaldo itu dengan alasan karena dia sedang rehat. Namun setelah Mas mendengar Kaldo yang beritahunya kalau dia itu adalah kepala administrasi bakat sihir, di mana semua orang yang masuk ke biro sihir akan diperiksa olehnya. Dan kalau dia tidak suka dengan apa yang dia lihat, mungkin saja Mas tidak akan bisa menjadi visioner suci. Pada akhirnya Mas pun sudah tidak punya pilihan lagi, selain terpaksa menuruti permintaan Kaldo yang ingin bermain dengannya. Kaldo mengatakan nama permainannya adalah kau melihat kau kalah. Dan jika Mas bisa mengalahkannya, maka dia akan meluluskan Mas dalam ujian tahun ini. Mendengar hal itu tentu saja telah membuat Mas jadi semakin bersemangat untuk mengalahkan Kaldo dalam permainan ini. Lagi pula karena Mas sendiri juga sudah paham dengan permainan tersebut. Di sini Mas pun langsung saja menerima tantangan dari Kaldo, sembari melakukan pemanasan dengan memutar-mutar jarinya. Namun karena mesin OP-nya memang kelewatan, tentu saja putaran jari yang dilakukan oleh Mas itu malah membuatnya jadi terlihat seperti kincir angin yang berputar dalam kecepatan tinggi. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.